Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat dimanapun berada. Selamat datang di Didongengin Channel yang akan menyajikan rangkuman film buat kamu-kamu yang sukanya didongengin. Kali ini Didongengin akan membawakan film series terbaru besutan Marvel yang berjudul Secret Invasion 2023. Film ini bercerita tentang bumi yang secara diam-diam diinvasi oleh sekelompok alien yang sedang mencari suaka. Bagaimana keseruan perjuangan Nick Fury dan rekan-rekannya untuk menyelamatkan bumi dari ancaman para Skrull? Tanpa berlama-lama, check this out. Setting awal film menunjukkan kota Moskow, Rusia masa kini, di mana ada seorang pria berjalan menuju ke suatu tempat setelah dia ditelepon oleh rekannya. Secara sembunyi-sembunyi, dia pun sampai ke sebuah rumah. Di rumah tersebut terlihat banyak sekali tempelan potongan-potongan berita dari surat kabar yang menunjukkan berbagai kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Dan diketahui jika rumah tersebut adalah tempat persembunyian dari agen Prescott. Dari percakapan antara keduanya, kita dapat mengetahui bahwa pria yang ada di awal film tadi bernama Agen Ross. Tak lama kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya. Agen Prescott berhasil memojokkan Agen Ross. Namun keadaan berbalik. Agen Prescott terbunuh oleh Agen Ross dan Agen Ross langsung kabur dari rumah itu. Namun ternyata secara diam-diam ada seorang lain lagi yang mengejar Ross. Setelah adegan kejar-kejaran yang cukup sengit, Agen Ross melompat dari atap dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Hal yang mengagetkan pun terjadi. Mayat Agen Ross tadi seketika berubah menjadi sesosok makhluk berwarna hijau. Dari peristiwa ini kita tahu bahwa sebenarnya Agen Ross adalah alien yang menyamar. Scene beralih ke sebuah taman yang tiba-tiba ada sebuah cahaya terang dan ternyata itu adalah sebuah pesawat ruang angkasa. Dan nampak seseorang turun dari pesawat. Orang tersebut adalah Nick Fury, tokoh utama di film ini, yang penampilannya beliau sudah berumur lanjut, dan dia pun dijemput oleh seorang wanita. Mereka langsung bergegas ke sebuah rumah dan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Talos. Dari pembicaraan antara keduanya diketahui jika Nick Fury kembali ke bumi karena sebuah alasan. Talos, teman lama Nick, ternyata adalah salah satu Skrull. Dia menjelaskan jika bumi saat ini sedang dalam ancaman karena para Skrull yang dipimpin oleh seorang Skrull bernama Grafik sedang merencanakan suatu pemberontakan yang tujuan utamanya adalah membuat kekacauan, bahkan menyebabkan perang besar. Nick, Talos, dan agen wanita Maria Hill pun berkumpul untuk merencanakan misi untuk menggagalkan rencana pemberontakan Skrull. Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh agen Prescott, diketahui jika para Skrull yang memberontak berkumpul di sebuah kota mati di Rusia. Misi utama para Skrull pemberontak kali ini adalah meledakan bom yang tujuannya adalah mengadu domba antar dua negara besar, yaitu Rusia dengan Amerika Serikat. Scene berpindah di kota Moskow malam hari. Terlihat Nick yang sedang berjalan kaki melihat keadaan sekitar, namun tiba-tiba saja dia diculik dan dimasukkan ke dalam mobil.
Ketika penutup kepala dibuka, Nick diperhadapkan oleh seorang wanita, yang mana itu adalah rekan lama yang mengenal Nick. Mereka pun berbincang-bincang, dan Nick mulai mengorek informasi terkait rencana pengeboman oleh Skrull kepada wanita itu. Latar berpindah ke 312 km di barat daya Moskow, di mana terlihat seorang pria yang akan memasuki sebuah area berpagar yang dijaga oleh 2 orang tentara. Sebelum pria itu masuk, ia harus menunjukkan wujud aslinya terlebih dahulu. Dapat disimpulkan jika camp itu adalah markas para Skrull. Skrull itu dibawa oleh seorang wanita untuk masuk ke camp. Di camp itu terlihat ada banyak Skrull, mulai dari yang anak-anak sampai Skrull dewasa. Skrull tadi dibawa untuk menghadap Grafik, sang pemimpin pemberontakan. Di dalam kita juga dapat melihat proses bagaimana Skrull mengambil wujud dari seorang manusia. Bahkan setelah wujudnya diambil, manusia tadi diletakkan di sebuah alat untuk Skrull dapat menyerap juga ingatan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Film berlanjut dengan adegan Skrull wanita tadi yang akan menjalankan misi rahasia para Skrull pemberontak, yakni pertama adalah untuk transaksi bom. Skrull itu menemui seorang rekannya di suatu tempat. Setelah transaksi bom dilakukan, di dalam sudah ditunggu oleh Talos dan Nick Fury, yang segera mengorek informasi dari si penjual bom. Si penjual bom tadi tidak mau memberikan informasi. Sontak, hal tersebut memicu perkelahian antara dia dengan Talos. Pertarungan antara 2 Skrull pun terjadi. Dari pertarungan ini, kita dapat mengetahui jika Skrull mempunyai kekuatan fisik yang melebihi rata-rata manusia. Terpaksa Nick harus menembak si penjual bom tadi, dan mereka pun tidak memperoleh informasi apa-apa. Sementara itu, Agen Hill langsung membuntuti Skrull wanita tadi. Agen Hill berusaha untuk membekuknya, namun usaha itu gagal. Akhirnya Talos turut membantu dan menodong Skrull wanita tadi menggunakan pistol. Tak disangka-sangka, ternyata Skrull wanita tadi adalah anak kandung dari Talos yang bernama Gaia. Gaia bekerja untuk Grafik. Gaia tetap keras kepala dan tidak mau memberikan bom itu, dan ia pun pergi meninggalkan ayahnya. Malam harinya, Gaia dengan sengaja menemui ayahnya dan membocorkan rencana rahasia para Skrull untuk meledakkan bom di pusat kota Moskow. Dari pembicaraan itu juga diketahui jika ternyata Grafiklah yang sudah membunuh ibu Gaia, sekaligus istri Talos. Namun rupanya Gaia takut dan tetap bekerja di bawah perintah Grafik. Hari pengeboman pun dimulai. Nick, Talos, dan Hill sudah bersiap juga, dan mereka terus memantau Gaia dan para kurir yang membawa bom. Mereka agak kesulitan untuk membuntuti para kurir bom karena tempat itu begitu ramai, dan tentu saja kemampuan para Skrull untuk berubah bentuk begitu merepotkan. Nick terus membuntuti seorang pria, dan mereka juga berhasil dikelabui oleh para Skrull. Dan boom! Bom pun berhasil diledakkan, dan terlihat orang-orang menjadi panik dan berlarian kian kemari. Di tengah-tengah kejadian tersebut, Grafik
berubah bentuk menjadi Nick dan berhasil menembak agen Hill. Di akhir film kita diperlihatkan dengan agen Hill yang tewas pasca ditembak oleh Grafik. Dan film pun bersambung. Bagaimana para dongengers setelah didongengin film ini? Cukup menarik bukan film ini? Bayangkan saja jika di antara kita ada para alien yang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Dan kita pastinya masih menantikan keseruan-keseruan petualangan dari Nick Fury yang berusaha untuk menyelamatkan bumi dari invasi ini. Mohon dukungan para dongengers untuk like, share, maupun subscribe channel Didongengin. Karena kami akan terus merangkum dan menyajikan film-film menarik untuk kalian para dongengers yang sukanya didongengin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan bye.